Di konten sebelumnya, Om Bro sudah ajak teman-teman untuk eksplor Kota Malang, tepatnya di daerah Kampung Heritage Kayu Tangan. Nah, saatnya di part 9 ini, di bagian ke-9 dari konten perjalanannya Om Bro akan ajak teman-teman untuk kembali pulang ke Bali, asik. Dan sebelum kita lanjut perjalanannya untuk melintasi jalur Pantura, kita akan sarapan dulu di Rawon Nguling, di daerah Pasuruan, teman-teman. Widih, mantap, Supermam semangat sekali. 4 hari berturut-turut kita makan makanan legend ya sayang. Wih mantap, semangat sayang, semangat nemanin Om Bro konten terus. Oke, jadi kita akan lanjut lagi perjalanannya setelah kita sarapan tadi di Rawon Nguling, salah satu rawon yang cukup enak teman-teman. Bahkan enak sih kalau menurut Om Bro. Dan harganya lumayan sih kalau kita makan berdua tadi 100 ribuan. Nah nanti di konten perjalanan di part 9 ini Om Bro akan spill berapa biaya yang Om Bro habiskan selama melakukan perjalanan 4 hari 3 malam mengeksplor Jawa Timur dari Denpasar Bali menuju ke Malang untuk menghadiri acara Honda Bikers Day. Dan rute-rute mana saja yang sudah Om Bro lalui bersama Supermam, nanti Om Bro akan jelaskan di konten perjalanan part 9 ini yang merupakan konten terakhir perjalanannya Om Bro eksplor Malang dari Denpasar Bali. Oke, jadi saat ini kita sedang berada di daerah Pantura teman-teman, di jalur Pantura, Pantai Utara, tepatnya di Probolinggo, kota Probolinggo. Teman-teman bisa lihat tadi ya landmarknya. Jadi kita akan melewati kota Probolinggo di pagi hari ini untuk menuju ke Pulau Dewata Bali, back home, asik. Oke, jadi ada yang bertanya di konten TikToknya Om Bro, kalau kita pulang ke Bali dari Malang enaknya ambil jadwal apa? Nah, kalau Om Bro pribadi teman-teman, Om Bro lebih senang melakukan perjalanan itu di pagi sampai sore hari. Jadi Om Bro pastikan kalau kita melakukan perjalanan, ini kalau pendapatnya Om Bro ya, jadi Om Bro lebih baik mengambil jadwal di pagi hari untuk melewati jalur Pantura. Jadi nanti biar sesampainya di Bali itu kita nggak kemalaman teman-teman semuanya. Jadi Om Bro berangkat dari Malang itu jam 6 pagi dan sampai di Pulau Dewata Bali itu jam 7 malam teman-teman, waktu Indonesia bagian Bali. Jadi ada perbedaan waktu ya antara Jawa Timur dan Pulau Dewata Bali untuk teman-teman ketahui. Nah, bagaimana, ada yang bertanya juga bagaimana situasi kondisi jalan di Pantura. Untuk kondisi jalan di Pantura itu 85% sudah sangat bagus teman-teman. 15%-nya gerunjal-gerunjal alias bergelombang, karena memang jalur Pantura ini sendiri teman-teman ketahui sering dilalui oleh bis besar, truk tronton seperti itu. Jadi kualitas jalannya di sini terkadang di beberapa titik itu ada yang masih rusak seperti itu, tapi tidak berlubang, cuma bergelombang seperti itu teman-teman. Karakter jalan di Pantura seperti yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat di beberapa part videonya di konten ini. Itu nanti Om Bro akan melewati jalan yang gerunjal-gerunjal atau bergelombang gitu. Oke, jadi saat ini kita sudah tiba di daerah Paiton teman-teman, di situ Bondo. Jadi Om Bro pangkas-pangkas videonya nanti biar tidak terlalu panjang. Jadi nanti bagi teman-teman yang penasaran dengan konten perjalanannya Om Bro, itu bisa mulai dari part 1 di konten yang ini teman-teman, lanjut ke part 2 sampai dengan part 9 di konten yang sedang teman-teman tonton saat ini. Jadi ada 9 bagian perjalanan Om Bro, dan di konten part 9 ini Om Bro akan spill nanti di akhir video berapa biaya yang Om Bro habiskan bersama Supermam untuk mengeksplor Jawa Timur, untuk mengeksplor Kota Malang selama 4 hari 3 malam. Dan nanti bagaimana hotel-hotelnya itu juga sudah ada ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman penasaran dengan homestay yang Om Bro singgahi atau inapi di Bromo, itu juga sudah ada reviewnya. Hotel yang tempat Om Bro menginap di Malang juga sudah ada reviewnya. Nah, itu adalah PLTU teman-teman, Paiton. Kalau teman-teman lewat Pantura pasti akan melewati jalur ini. Jadi inilah dia suasana di Paiton di akhir bulan Oktober tahun 2023 teman-teman semuanya. Jadi Om Bro melakukan perjalanan ini selama 4 hari, dimulai dari Denpasar menuju ke Banyuwangi teman-teman, ke daerah Serono. Itu ada urusan bisnisnya Supermam bersama supplier tanaman hias, karena si Supermam itu punya usaha penyewaan tanaman hias. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada event di Bali yang ingin menyewa tanaman hias atau ingin membuat landscape, itu bisa hubungi Supermam, asik. Akun Instagramnya @baligreen. Oke, Om Bro promosi sedikit teman-teman, nanti biar bisa dapat tambahan biaya touring dari Supermam. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Jadi setelah kita singgah di Serono Banyuwangi, Om Bro lanjut ke Gumitir. Dari Gumitir Om Bro lanjut ke Jember, Jember ke Lumajang, ke daerah Senduro teman-teman. Dan Om Bro itu sempat sembayang di Pura Mandara Giri Semeru.
Dari Pura Mandaragiri Semeru di daerah Senduro, Ombro lanjut perjalanannya menuju ke Ranupane. Di Ranupane itu adalah jalur masuk untuk menuju ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ombro lewat sana untuk mempersingkat waktu, nantinya kita menuju ke Malang. Nah, dari sana Ombro menginap semalam di hari pertama, dan di hari kedua itu Ombro langsung menuju ke Malang, ke Blitar teman-teman, melalui jalur Tumpang. Jadi di hari kedua Ombro menuju ke makamnya Bung Karno di Blitar dan mengeksplor jalur dari Blitar menuju ke Pujon, Malang. Nah, itu jalurnya estetik asik, nanti teman-teman bisa tonton di konten yang ini. Jadi nanti ada beberapa konten ya, di konten part 1, part 2, part 3, part 4, sampai dengan part 9 yang ini teman-teman semuanya. Oke? Jadi itu dia ilustrasi perjalanannya Ombro selama 4 hari 3 malam, dan biaya yang dihabiskan nanti Ombro akan spill di akhir video. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki pengalaman, ingin melaksanakan touring, couple touring seperti Ombro bersama Supermam, itu bisa mempersiapkan biayanya. Dan biayanya itu pun sendiri itu relatif ya teman-teman. Jadi kalau Ombro sih hotelnya yang kalah biayanya itu di hotel. Jadi Ombro kasih tahu teman-teman semuanya kenapa Ombro memilih hotel yang agak mahal, karena kita perlu istirahat yang nyaman teman-teman. Sehingga kalau kita bisa beristirahat dengan nyaman, itu yang pastinya kondisi fisik kita akan kembali pulih seperti semula. Jadi bisa melakukan perjalanan kembali di keesokan harinya dengan baik seperti itu kalau menurut Ombro teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada keterbatasan budget, mungkin itu bisa sewa homestay atau mungkin bisa mampir ke rumah teman untuk sekedar menginap di rumah teman atau keluarga di daerah yang teman-teman kunjungi. Itu sih kalau menurut Ombro. Nanti Ombro akan buatkan konten budget touring juga. Jadi kalau ini, kalau kita kategorikan budget touring sih enggak ya teman-teman ya, karena ini kita melakukan perjalanan tanpa memikirkan budget. Jadi istilahnya loss gitu teman-teman. Jadi nanti mungkin kita akan budgetkan perjalanan untuk explore Bali dengan budget touring seperti itu. Mungkin kita dengan budget 100.000 atau 200.000 untuk keliling Bali dapat apa saja. Mungkin nanti Ombro akan buatkan kontennya di Bali dulu sebelum nanti kita explore ke Jawa. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Setelah kita melewati Paiton, di sini ada salah satu rest area yang wajib teman-teman singgahi, yaitu rest area Utama Raya. Nah, ini merupakan rekomendasi bagi teman-teman semuanya yang melakukan perjalanan touring dari Malang menuju ke Bali. Itu lebih baik beristirahat di rest area Utama Raya. Ini rekomendasi dari Ombro ya. Mungkin nanti teman-teman punya rekomendasi lain, bisa coret-coret di kolom komentar. Karena apa? Karena di Utama Raya ini kita bisa isi bensin, kita bisa ngopi-ngopi di sini, bisa makan di sini, dan bisa MCK di sini teman-teman. Karena kebetulan toiletnya itu adalah toilet VIP dengan harga yang standar. Jadi untuk toilet VIP-nya itu sendiri harganya cuma Rp2.000, kita bisa MCK dengan nyaman, kita bisa isi bensin kendaraan, kita bisa makan atau ngopi di sini teman-teman. Nah, ini dia rest area Utama Raya, merupakan salah satu rest area favoritnya Ombro bersama Supermam, bahkan bersama anak-anak. Kemarin sempat kita melakukan family trip ke Malang. Itu juga kita ngeresnya di rest area Utama Raya ini teman-teman. Tuh bisa dilihat besar banget ya, dan parkirnya luas serta fasilitasnya lengkap seperti itu. Oke. Jadi setelah kita ngeres di Utama Raya, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Jadi kita udah isi bensin juga, kita sudah ngeres juga, sudah ngopi, sudah ngemil juga, karena kita tadi di awal perjalanan sudah sarapan teman-teman. Jadi kita nggak makan lagi, kita cuma nyemil-nyemil saja sekalian ngopi. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke Bondowoso. Dari situ Bondo kita memasuki daerah Bondowoso. Nanti teman-teman bisa melihat panorama di perjalanan, yaitu spot rest area Pasir Putih. Nah, jadi ada dua alternatif ya teman-teman. Kalau teman-teman masih cenghar, masih belum panas pantatnya, itu mungkin bisa lanjut, tidak ngeres di Utama Raya, bisa resnya di rest area Pasir Putih namanya teman-teman, di daerah Bondowoso. Nanti di perjalanan ini kita akan melewati rest area Pasir Putih, yang mana di sana juga ada tempat untuk makan siang, ada tempat untuk santai teman-teman, ada tempat untuk ngopi, banyak ada warung juga dengan panorama pantai. Seperti itu kita bisa menikmati full view pantai Pasir Putih di daerah Bondowoso. Oke, jadi kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Kadang-kadang Ombro tuh berpikir begini, karena jarang ya, mungkin setahun sekali Ombro explore ke Jawa Timur.
wah sudah sampai nih di Paiton, jadi perjalanan ke Gilimanuk sudah dekat. Itu salah besar teman-teman. Jadi dari Paiton untuk menuju Gilimanuk itu kurang lebih masih sekitar 100 kilometeran. Jadi masih cukup panjang ya waktunya. Dan ada juga yang bertanya kemarin kepada Om Bro, kenapa nggak lewat jalur selatan lagi? Kenapa lewat Pantura? Nah, ini Om Bro jelaskan. Jadi kalau kita mengejar waktu, itu lebih baik kita melewati jalur Pantura. Selain jalurnya itu lebar teman-teman, dan jalurnya itu lurus, jalannya juga 85% sudah bagus. Jadi itu kalau kita buru-buru ya, dalam artian target dari Malang biar sore sudah sampai di Bali, itu kita langsung ambil keputusannya untuk melewati jalur Pantura ini. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, jalurnya lebar, jalannya bagus, cuman teman-teman tetap harus hati-hati karena di jalur Pantura ini banyak ada truk-truk besar, ada bis-bis besar dengan kecepatan yang tinggi yang datang dari arah berlawanan. Kalau teman-teman merasa ngantuk, langsung istirahat teman-teman. Walaupun hanya tidur 15-30 menit, itu sudah lumayan untuk ngecas tubuh kita untuk kembali fit melakukan perjalanan seperti itu. Nah, ini dia rest area Pasir Putih teman-teman. Itu di depan ada 2 Honda ADV temannya Om Bro di komunitas Honda ADV Indonesia Chapter Bali. Kebetulan tadi ketemu di jalan teman-teman. Mereka juga melakukan perjalanan untuk balik ke Bali itu di pagi hari. Dan ada beberapa sepeda motor, kurang lebih sekitar 38 motor yang masih berada di Malang yang memilih berangkat di siang hari. Seperti itu. Jadi ini adalah rest area Pasir Putih. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin nantinya tidak memilih Utama Raya sebagai rest area, itu bisa ngeres di rest area Pasir Putih ini teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Jadi itu ada beberapa pertanyaan tadi. Jadi kenapa memilih pagi untuk melewati jalur Pantura? Ya Om Bro jawab karena Om Bro lebih senang perjalanan pagi sampai sore. Om Bro tidak terlalu senang perjalanan malam teman-teman. Yang kedua, kenapa memilih jalur Pantura? Jadi ini masalah waktu. Kalau kita buru-buru, kita pilih jalur Pantura. Kalau kita memilih santuy atau memilih perjalanan yang santai, kita pilih jalur selatan. Dari Malang kita kembali lagi ke Tumpang, atau bisa lewat ke Panjen. Nanti kita bisa lewat JLS menuju ke Pantai Pugar, Jember teman-teman. Nanti di next konten Om Bro akan explore jalur itu bersama teman-teman para laki touringnya Om Bro. Mungkin mudah-mudahan ada waktu sebelum pemilu. Mudah-mudahan ada waktu teman-teman, karena jadwal kantornya Om Bro juga cukup padat menjelang pemilu ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu, kita akan curi-curi waktu untuk explore Jawa Timur kembali. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Om Bro, untuk budgetnya sendiri itu terdiri dari apa saja? Nah, yang pasti adalah BBM teman-teman. BBM, penyeberangan, makan, akomodasi, dan biaya lain-lain seperti parkir, toilet umum di jalan, beli camilan di jalan. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti Om Bro akan rangkum global budgetnya. Setelah kita memasuki Baluran lah, nanti Om Bro akan rangkum budgetnya berapa biaya yang Om Bro habiskan selama melakukan perjalanan trip solo touring atau couple touring bersama Supermam 4 hari 3 malam dari Denpasar, Bali menuju ke Malang, melewati jalur selatan yaitu Jember, Lumajang, Senduro, Bromo, Blitar, Pujon, Batu, Malang. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ini adalah perjalanan yang cukup lama ya buat Om Bro dan Supermam. Jadi mudah-mudahan menjadi suatu kenangan perjalanan yang tidak terlupakan untuk kita berdua seperti itu. Mungkin nanti teman-teman yang ingin ada waktu, ada cuti di akhir tahun ini, masih ada jatah cutinya, itu bisa mohon cuti dulu untuk melakukan perjalanan seperti yang Om Bro lakukan bersama pasangan seperti itu. Nah, ini dia Honda ADV temannya Om Bro di Hai Bali atau Honda ADV Indonesia Chapter Bali. Mereka speeding teman-teman. Kalau Om Bro sih karena bersama Supermam tidak berani ngebut-ngebut sekali ya. Jadi kecepatan maksimal Om Bro di Pantura ini Om Bro jaga di 90 km per jam. Jadi karena mengajak Supermam yang anaknya 4 sedang menunggu di rumah teman-teman, jadi kita tetap cari aman. Kita speeding tapi tetap cari aman teman-teman. Tuh, beginilah suasana di jalur Pantura ya. Di siang hari tidak terlalu ramai seperti di malam hari. Kalau di malam hari ini full, banyak ada bus di sini teman-teman. PO bus, ada bus antar kota, antar provinsi juga. Jadi ya mungkin lebih resikonya cukup lebih besar juga seperti itu. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Saat ini kita sudah keluar dari area Pasir Putih dan kita akan memasuki daerah Asam Bagus namanya teman-teman semuanya. Jadi begitu kita memasuki daerah Asam Bagus, itu artinya kita sudah sebentar lagi akan memasuki hutan Baluran. Dan nanti di sana Om Bro akan spill berapa biaya yang Om Bro habiskan
selama melakukan perjalanan bersama Supermam. Jadi itu ada poin-poinnya yang sudah Om Bro jelaskan tadi ya. Jadi ada poin-poinnya yaitu seperti BBM, tiket penyeberangan, akomodasi, ada makan, ada camilan, dan biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu seperti kayak parkir, ada tiket masuk ke spot wisata, seperti itu teman-teman. Dan ada beli-beli camilan, seperti itu. Jadi nanti Om Bro akan rangkum sehingga teman-teman bisa mendapatkan bayangan berapa sih budget yang harus kita keluarkan kalau ingin melakukan perjalanan 4 hari 3 malam seperti Om Bro dengan jalur estetik asik di daerah Jawa Timur. Seperti itu ya. Oke, sebentar lagi ini ada truk di depan teman-teman. Jadi beginilah vibes atau suasana yang teman-teman bisa nikmati kalau teman-teman mengeksplor jalur Pantura. Jadi kita akan berhadapan dengan truk-truk yang cukup besar, dengan truk yang cukup panjang juga. Dan ada beberapa bis-bis kita papasan nanti di jalur Pantura ini. Jadi seperti yang Om Bro sudah pesankan tadi, harap selalu berhati-hati. Oke, jadi ini kita sudah mulai memasuki area Taman Nasional Baluran atau yang lebih dikenal dengan Hutan Jati, yang mana saat ini jalur ini akses jalannya itu sudah lebar, sudah bagus, dan teman-teman tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi untuk melintas di jalur Taman Nasional Baluran ini atau di Hutan Baluran atau yang lebih dikenal dengan Alas Jati teman-teman. Jadi inilah suasana update di Alas Jati, di suasana siang hari di perjalanannya Om Bro bersama Supermam. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jalannya sudah lebar, aspalnya juga sudah bagus. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk melewati jalur ini untuk berpapasan dengan truk, karena kita lebih mudah untuk menyalip truk yang sedang membawa muatan yang cukup berat. Di sana bisa terlihat ada Gunung Baluran teman-teman. Jadi nanti mungkin di next kesempatan kita akan explore lagi, memasuki Taman Nasional Baluran dan menyeberang ke salah satu pulau tanpa penghuni. Om Bro lupa nama pulaunya, pulau apa gitu, tapi yang pasti ada pulau di sana. Dan kita akan main-main ke pantai Crystal Water di Banyuwangi, yaitu Pantai Bangsering namanya. Oke, kita akan spill biayanya berapa yang Om Bro habiskan selama melakukan perjalanan 4 hari 3 malam. Melakukan perjalanan trip bersama Supermam 4 hari 3 malam, 1.910.000 kurang lebih. Anggap saja 2 juta teman-teman semuanya. Jadi itulah biaya yang Om Bro habiskan bersama Supermam untuk melakukan perjalanan. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, Om Bro kok biaya hotel dan homestay-nya mahal? Nah, kalau di Bromo sendiri teman-teman, itu homestay-nya itu harganya di 250.000. 200 sampai 250.000. Karena waktu itu Om Bro menginap agak sore, jadi harganya dapat agak mahal teman-teman, di 250.000. Dan untuk di daerah Malang, di hotel City Hub, Grand City Hub Kayu Tangan itu di daerah Malang, itu hotelnya bagus, sudah breakfastnya enak teman-teman, itu harganya di 360.000. Nah, jadi kalau dikalikan 2 itu kurang lebih biayanya 970.000 ya. Jadi biaya yang terbesar yang Om Bro habiskan adalah biaya untuk akomodasi. Nah, kalau teman-teman ingin memangkas biaya itu, silahkan teman-teman hubungi keluarga atau mungkin memiliki teman di daerah Bromo atau di Malang, itu bisa numpang nginep di sana. Itu kan sudah tidak keluar biaya. Jadi 1.910.000 dikurangi 970.000 sudah di bawah 1 juta teman-teman. Yang pasti biaya yang akan keluar itu adalah biaya untuk makan, biaya untuk BBM, dan biaya untuk penyeberangan. Nah, jadi kebetulan karena si ADV 150, si Gogo Bro ini cukup irit ya. Jadi Om Bro beli bensin itu nggak terlalu banyak ya. Cuma mengisi bensin 5 kali di perjalanan 1000 km dengan Pertalite 50.000 setiap pengisian. Jadi kalau Om Bro tuh sudah 3 strip atau 4 strip, Om Bro isi lagi 50, Om Bro refill lagi 50, seperti itu teman-teman. Nggak sampai menunggu habis untuk refill, tapi begitu 2 strip Om Bro langsung refill, atau mungkin 3 strip Om Bro langsung refill. Nanti walaupun tidak full, kembali lagi ke 2 strip, Om Bro langsung refill lagi. Seperti itu sih kalau karakternya Om Bro teman-teman semuanya. Oke, jadi itu dia recap perjalanannya Om Bro. Jadi ini adalah perjalanannya pulangnya Om Bro ke Bali teman-teman, melintasi jalur Pantura. Semoga informasi yang Om Bro berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin melakukan perjalanan eksplor ke Jawa Timur. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan coret-coret di kolom komentar, atau mungkin bisa mampir ke TikTok dan
Instagramnya Om Bro, nanti bisa komen di konten-konten Om Bro di sana. Nanti Om Bro akan balas dengan video Reels atau video TikTok seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton kontennya Om Bro. Om Bro ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu sekeluarga, dilancarkan rezekinya, berbahagia selalu sekeluarga. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dan share juga video ini. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan konten ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya konten-konten yang Om Bro buat. Dan kita akan kembali lagi ke Pulau Dewata Bali, dan Om Bro akan mereview beberapa akomodasi wisata di Bali, akan mereview kuliner juga karena ada beberapa requestan yang Om Bro jangan motovlogging aja, review dong hotel, review dong kuliner. Oke, nanti di next kesempatan, di next konten Om Bro akan review kuliner, akan review hotel juga. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu konten perjalanannya Om Bro bersama Supermam Explore Jawa Timur, Malang dari Denpasar, Bali, 4 hari 3 malam. Semoga kontennya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.